Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faradila Septiani Puspita dengan nomor induk mahasiswa 1984202058. Di video kali ini kita akan membahas mengenai integral residu, yang dimana pokok pembahasannya meliputi yang pertama ada teorema residu, yang kedua ada darat Lorentz, yang ketiga ada kutub sederhana, dan yang keempat ada kutub berganda. Baik, untuk yang pertama adalah terkait dengan teorema residu. Kita harus mengenal terlebih dahulu nih, apa itu integral residu atau residu. Jadi, apabila kita memiliki fungsi fz yang analitik pada lintasan tertutup C, namun pada lintasan tertutup C tersebut terdapat titik-titik singular Z1, Z2, sampai ZK yang menyebabkan fungsi ini menjadi tidak analitik. Sehingga jika kita ingin menentukan integral dari fungsi fz ini dengan syarat berlawanan arah jarum jam, maka kita cukup menentukan nilai-nilai residu. Kemudian kita mencari sigma atau jumlah dari residu fungsi tersebut, yang selanjutnya kita bisa kalikan dengan 2VI, atau secara lebih sederhana atau secara matematis kita bisa menuliskannya dengan integral tertutup pada lintasan C fungsi fz dz sama dengan 2VI dikalikan dengan sigma dari residu-residu titik singularnya. Selanjutnya, untuk menentukan residu dari titik singular ini atau pol, kita memperolehnya dari 3 cara atau melalui 3 metode. Yang pertama adalah menggunakan metode atau teorema darat Lorentz. Nah, pada darat Lorentz ini kita perlu mengingat saat pembahasan darat Lorentz, yaitu koefisien pada B1 kita dapat sebut sebagai residunya, atau koefisien untuk suku 1 per Z min Z0. Jadi untuk darat Lorentz ini, apabila kita ingin menggunakan darat Lorentz, maka soal tersebut ini harus memiliki suku 1 per Z min Z0. Ini adalah syarat untuk menentukan residu dengan menggunakan metode atau darat Lorentz. Selanjutnya kita langsung kepada contoh soal. Di sini adalah tentukan fungsi fz sama dengan E pangkat Z per Z min 1 pada titik singular Z sama dengan 1 dan hitung integralnya. Ekspansinya kita bisa coba uraikan ke dalam bentuk yang ekuivalen, yaitu berarti fz sama dengan E pangkat Z per Z min 1 sama dengan E pangkat Z min 1 per Z min 1 sama dengan E per Z min 1 dikali E pangkat Z min 1. Kemudian setelah itu kita bisa ubah ke dalam bentuk metode atau darat Lorentz-nya, yang menjadi sama dengan E per Z min 1 dikalikan 1 ditambah Z min 1 ditambah Z min 1 kuadrat per 2 faktorial ditambah Z min 1 pangkat 3 per 3 faktorial. Maka untuk residu Z sama dengan 1, Fz sama dengan R1 sama dengan E. Sehingga untuk integral tertutup pada lintasan C, Fz dz sama dengan 2VI dikalikan sigma dari residu-residunya. Karena di sini residunya adalah E, maka 2VI dikalikan E. Hasilnya adalah 2VI E. Baik, untuk selanjutnya adalah kutub sederhana, yaitu adalah cara kedua untuk menentukan residu. Syarat untuk menggunakan metode ini adalah kita harus pastikan bahwa fungsi dari fz ini memiliki orde 1, jadi tidak boleh lebih dari orde 1. Jika fungsi fz memiliki kutub sederhana di z sama dengan z0, maka residunya menjadi residu z sama dengan z0 fz sama dengan limit z min z0 fz. Selanjutnya kita langsung kepada contoh soal untuk kutub sederhana ini.
Contoh soalnya adalah tentukan integral residu dari fz sama dengan z per 2z plus 1 dikali 5 min z. Dengan titik-titik singularnya yang pertama adalah z sama dengan min 1 per 2 dan z sama dengan 5. Selanjutnya kita akan hitung untuk titik singular yang pertama, yaitu untuk residu di z sama dengan min 1 per 2, di mana R sama dengan limit z sampai z mendekati min 1 per 2 dikali z plus 1 per 2. 1 per 2 ini adalah nilai dari residunya. Kemudian dikalikan dari fungsi fz sendiri, yaitu fungsi fz-nya pada soal z per 2z tambah 1 dikali 5 dikurang z. Kemudian menjadi limit z mendekati min 1 per 2, z per 2 dikali 5 dikali z sama dengan, nanti untuk residu di z sama dengan min 1 per 2 menjadi min 1 per 22. Kemudian yang B, untuk residu di z sama dengan 5. R5 sama dengan limit z mendekati min 5, z ditambah 5. Z kemudian dikalikan dengan fungsi fz sendiri, yaitu z per 2z plus 1 dikali 5 dikurang z. Sama dengan limit z mendekati 5, z per 2z ditambah 1 dikali min 1, sehingga didapati 5 min 5 per 2 dikali 5 ditambah 1 sama dengan min 1 per 11. Setelah kita menemukan residu di dua titik singular ini, kita akan tentukan integralnya dari dua residu ini, yang dimana integral tertutup pada lintasan C pada fungsi z per 2z tambah 1 dikali 5 dikurang z dz sama dengan 2VI dikalikan sigma dari residu-residunya, di mana residu pada soal ini adalah sudah diketahui, tadi sudah kita cari. Yang pertama residunya adalah min 1 per 22 dan yang kedua adalah min 1 per 11. Kemudian kedua residu itu ditambah, maka hasilnya menjadi sama dengan min VI. Untuk selanjutnya adalah kutub berganda. Metode kutub berganda ini digunakan apabila fungsi fz tersebut memiliki orde lebih dari 1. Maka untuk nilai residunya menjadi limit z mendekati z0, 1 per m dikurang 1, d pangkat m dikurang 1 per dz pangkat m dikurang 1 dikali z dikurang z0 pangkat m fz. Namun ada satu momen ketika fz ini tidak atau analitik di z sama dengan z0. Maka residu fz-nya dapat dicari dengan residu z sama dengan z0 fz sama dengan P pangkat M dikurang 1 Z0 per M dikurang 1 faktorial. Kemudian selanjutnya adalah contoh soal. Contoh soalnya tentukan integral residu Fz sama dengan Z sin Z per Z dikurang V pangkat 3 dengan titik singularnya Z sama dengan V. Selanjutnya RV sama dengan limit dari Z mendekati V 1 per 2 faktorial dikali d kuadrat dz kuadrat dikali z min v pangkat 3 z sin z per z min v pangkat 3 sama dengan 1 per 2 limit z mendekati v dz ddz dikali z sin z dengan menghasilkan 1 per 2 limit dari z mendekati v dz ddz dikali z sin ditambah z cos z sama dengan 1 per 2 limit z mendekati v 2 cos z dikurang z min z. Maka hasilnya menjadi 1 per 2 dikali min 2. Hasilnya adalah min 1.
Maka untuk integralnya, integral menjadi integral fungsi Z per 2Z tambah 1 dikali 5 min Z dz sama dengan 2VI dikalikan dengan residunya. Residunya tadi didapati adalah min 1. Maka 2VI dikali min 1 sama dengan 2VI. Sama dengan min 2VI. Baiklah, untuk pembahasan integral residu cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.